Sekarang kita akan bahas proyek dari sisi ekonomi. Sebagai pelaku utama dunia konstruksi, tukang bangunan adalah pekerjaan yang membutuhkan skill dan tenaga yang besar. Berikut akan kita bahas upah rata-rata tukang di Indonesia, juga disertai dengan upah rata-rata di negara lain sebagai perbandingan. Di Indonesia sendiri, saat ini tahun 2023, upah tukang bangunan rata-rata Rp150.000 per hari dengan durasi rata-rata 8 jam kerja. Jadi jika dihitung per jam, upah rata-rata adalah Rp19.000 per jam. Jika di Amerika, upah tukang bangunan rata-rata $25 per jam atau sekitar Rp375.000 dengan kurs dolar saat ini di kisaran 15.000. Jadi jika dalam sehari mereka rata-rata bekerja 8 jam, maka bayaran per hari tukang di Amerika adalah Rp3 juta. Di Amerika, sistem pembayaran upah memang umumnya dihitung per jam. Sementara itu, di kawasan Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, tukang bangunan dibayar dengan upah rata-rata €18 per jam. Dengan kurs saat ini €1 adalah Rp16.500, maka bayaran tukang di kawasan Eropa per jamnya adalah Rp300.000, atau dalam sehari di mana ada 8 jam kerja, rata-rata pekerjaan tukang di Eropa mendapatkan bayaran Rp2.400.000 per hari. Kemudian di kawasan ASEAN, tetangga terdekat kita yang masih serumpun, Malaysia dan Singapura, upah tukang per hari di sana rata-rata Rp130. Dengan kurs saat ini, Rp1-nya sekitar Rp3.300, maka upah per hari di Malaysia adalah Rp400.000. Dari angka tersebut kita mendapatkan sebuah perbandingan. Upah tukang bangunan rata-rata di Indonesia per hari adalah Rp150.000. Upah rata-rata di Malaysia per hari Rp400.000. Upah rata-rata di kawasan Eropa Rp2.400.000. Upah rata-rata per hari di Amerika sebesar Rp3 juta. Angka-angka tersebut adalah rata-rata secara regional. Tentu ada yang lebih mahal atau murah. Misalkan di Indonesia yang negaranya cukup besar, upah di kawasan Jakarta atau Jabodetabek tentu berbeda dengan di daerah-daerah seperti di Yogyakarta atau di Sumatera. Demikian pula misalnya dengan di Amerika. Amerika adalah negara besar yang terdiri dari 50 state. Tentu di setiap state upah akan berbeda, misalkan di New York atau dengan di Texas. Selain berdasarkan wilayah, besar kecilnya upah di suatu negara juga akan ditentukan oleh skill dan pengalaman tukang yang bersangkutan, juga berdasarkan dengan tingkat kesulitan proyek yang dikerjakan. Angka-angka yang kita sebut tadi adalah angka rata-rata di suatu negara. Ketika berbicara tentang upah, kita membicarakan tentang ekonomi. Dan ekonomi selalu melibatkan banyak variabel dan tidak berdiri sendiri. Contohnya, upah tukang di Indonesia yang Rp150.000 per hari dan harga makanan yang umum seperti nasi campur warteg adalah Rp15.000 per porsi. Sementara di Amerika, dengan upah tukang rata-rata Rp3 juta per hari, harga per porsi makanan sekitar $8 atau Rp120.000 per porsinya. Itu adalah harga makanan kelas pekerja yang umum, bukan makanan mewah. Jadi, dalam ekonomi semua saling terkait. Jika upah tukang bangunan dinaikkan secara seketika, maka sudah pasti harga bangunan akan ikut naik. Bangunan atau sebut saja rumah merupakan kebutuhan pokok. Jika harganya naik, maka akan berdampak pada upah pekerja di sektor lain. Secara keseluruhan, UMR akan ikut naik dan diikuti efek domino, segala harga akan naik. Jadi, dibutuhkan sebuah titik keseimbangan agar terjadi kestabilan harga dan upah. Jika ada pekerja konstruksi atau tukang Indonesia yang ingin berpenghasilan lebih, tentu ada baiknya mencoba bekerja di luar negeri dengan bayaran yang lebih tinggi. Itu juga akan berdampak pada devisa negara. Selain dari sisi ekonomi, bekerja di luar akan memberikan pengalaman dan wawasan yang baru. Yang perlu diperhatikan jika bekerja keluar adalah kemampuan dalam mengelola keuangan. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, biasanya akan banyak timbul keinginan-keinginan konsumtif.
seperti contoh yang banyak kita saksikan di kalangan para pekerja migran dengan pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Banyak yang uangnya habis di luar, entah itu untuk membeli barang-barang mewah, lifestyle, judi, dan sebagainya. Bekerja ke luar negeri bukan berarti merupakan tanah air. Setelah bekerja cukup di luar negeri dengan mendapatkan cukup uang, cukup pengalaman, cukup wawasan baru dan ilmu-ilmu baru, kembalilah ke Indonesia dengan membawa bekal tersebut dan dibagikan di dalam negeri.